akhirnya digabung ke fanpage, ternyata Peduli Sahabat Batang gitu ya. Tadi masih sedikit nih dijelaskan sama Pak Suwadi ya. Tentang awal mulanya nih sebagai pencetus. Nah, bisa dilanjutkan nggak nih Pak ceritanya? Sebagai founder, kemudian aku juga pengen tahu nih setelah akhirnya membuat komunitas ini, awal mulanya kan ketemu tadi di komunitas Kobra ya. Oke, komunitas Kobra, kemudian ayo kita buat komunitas yang lain lagi, apalagi bidang sosial gitu kan ya. Nah itu lika-likunya juga bisa tuh Bu diceritain, kira-kira apa aja sih yang bikin biasanya kalau pengalaman saya dulu pencetus komunitas Purna Paskibraka. Itu kan juga banyak banget ceritanya. Pernah diundang di sini malah saya yang curhat gitu sama teman-teman. Jadi kita kayak ngobrol bareng gitu kan ya. Karena saya juga pencetusnya. Pasti ada lah yang lika-liku di mana kita ada yang ngajuin dana ngajuinnya bulan Februari, keluarnya bulan Januari tahun depannya gitu kan, pasti ada gitu ya. Biasa. Iya, oke, mungkin bisa diceritain itu Bu, gimana? Pertama ngobrol-ngobrol tentang komunitas. Ayo kita ke sosial aja, karena yang khusus sosial ya. Kalau yang semacam lainnya kan banyak. Sosial kan masih jarang ya. Emang masih jarang ya kalau di Batam. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Cepat banget itu langsung dapat donasi dari teman-teman juga. Itu cara share-nya gimana? Maksudnya kan apa lewat media sosial, Facebook atau Instagram atau gimana itu awalnya sampai pasti kan kita para donatur kalau misalkan kita nggak nge-share kan juga kurang tahu ya tentang PSB ya. Nah itu gimana awal mulanya itu? Dari Facebook juga. Dari Facebook. Terus teman-teman yang dulunya di komunitas Kobra yang mau ikut donasi juga banyak juga. Oh seperti itu. Jadi grup WA juga ada. Oh grup WA. WA kan banyak tuh, grup SMP, SMA gitu. Oh gitu. Oke. Kemudian untuk para donaturnya sendiri nih, maksudnya kebanyakan didapat dari komunitas apa atau dari media sosial apa yang paling sering, maksudnya sejauh ini ya selama 5 tahun ini paling banyak donatur itu datang dari media sosial atau dari mulut ke mulut atau gitu? Dari teman-teman dari alumni sekolah saya. Oh gitu. Dan teman-teman lainnya. Oh gitu. Sama alhamdulillah pembina kami teman saya. Gitu. Sekolahan dulu. Oh gitu. Satu kampung juga. Oh satu kampung juga. Dia pembina di PSB juga pembina di alumni. Jadinya kan langsung banyak sekali. Ya, jadi channelnya banyak ya, tinggal comot aja gitu ya. Alhamdulillah. Oke, jadi nyambung gitu ya. Nah, terus kalau komunitas PSB sendiri ini kan dari tahun 2017 ya. Kira-kira dalam kurun 5 tahun terakhir sampai sekarang itu kegiatan apa aja yang udah dilaksanakan? Kemudian yang mungkin beberapa orang itu, apalagi kan Sobat Mo ini kan dari Kendal sampai Pekalongan ya, dari enggak Pekalongan sih sampai Pemalang gitu kan ya. Nah mungkin siapa tahu mereka dengar, oh ternyata acara ini tuh yang ngadain PSB gitu. Ya, siap. Kalau PSB alhamdulillah kebanjiran. Banjir kita di Pekalongan itu sudah biasa. Oh, seperti itu. Oke. Insya Allah setiap tahun pasti kita ada di sana. Kalau di luar kota, Brebes yang dulu banjir bandang apa itu? Banjir bandang. Kita ke sana. Oh, sempat ke sana juga. Kita penggalangan dana kan di kota, di daerah-daerah juga penggalangan dana khusus untuk korban Brebes dulu. Tahun 2018 gitu ya. 2018. Iya. Oke. Terus Gempa Sulawesi. Gempa Sulawesi. Kita juga ikut sumbang di sana. Ikut menggalang dana juga. Alhamdulillah. Oke. Di luar daerah. Saya sampai merinding loh beneran. Serius. Tapi khusus memang untuk Batang, Jawa Tengah. Oke. Tapi animonya banyak gak Bu untuk donatur yang ada di Jawa Tengah yang mendukung PSB? Alhamdulillah. Alhamdulillah dari
semuanya banyak Ya, sekali alhamdulillah. mengalir dengan sendirinya. Namanya juga Sosial. kita sosial ya. Iya. Kita niatnya Kita emang sosial, baik gitu ya. iya. Pasti bakalan dimudahkan sama Tuhan Kita kan dimanapun bersinergi jalannya. sama dinas sosial, Oke. sama Kesra, sama Mm. semua kepala desa alhamdulillah Oh, bersinergi gitu. dengan sama Oke. kami. Tadi juga waktu kita ngobrol-ngobrol di balik layar nih, aku sempat tertarik sama apa pendirian panti asuhan ya. Ya, Oke. ya, Itu bisa dijelasin nggak Bu, apa namanya? Kenapa kok udah punya anak asuh ya, udah punya anak asuh tapi belum ada gedungnya, itu udah diceritain nggak sih Bu itu Bu? Iya, kalau LKSA, kami kan LKSA ya kalau lewat LKSA dinas itu sosial, berarti apa? lembaga sosial, Oh, lembaga khusus untuk sosial. anak-anak yatim. Tapi dinaungi sama dinas Dinaungi sosial. dinas sosial, betul. Oke. Ada panti asuhan yang ada gedungnya itu kan di dalam panti. Dalam panti. Kalau yang di luar panti seperti luar kami panti. PSB Oh, gitu. gitu. Karena Ya, masih di dalam keluarga mereka. masing-masing tapi PSB yang menaungi. Oh, iya ya, paham. Karena tadi kan saya juga masih gambaran motor ya, jadi masih rada bingung juga gitu kan ya. Oh, ternyata masih di dalam lingkup keluarganya, mungkin bareng adiknya, kalau tantenya, neneknya gitu, tapi untuk apa namanya kucuran dana gitu dari PSB seperti itu yang mendanai ininya gitu ya. Dipantau lah. Oke, dipantau Iya. sama PSB. Oke. Nah, sejauh ini nih kerjasama dengan dinas sosial yang paling hype atau yang paling benar-benar menurut dari PSB sendiri itu big event banget. Maksudnya kayak ini loh goal kita yang paling besar, kita udah berhasil nih buat satu kegiatan sosial yang besar yang alhamdulillah membantu banyak orang banget. LKSA Ya, itu anak yatim. anak yatim itu. Yang kemarin ya. Oh, yang kemarin Udah itu. 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ini. Berarti dari tahun berapa itu? 2020. 2020. Oke, 2020 ya. Sebelumnya kan anak yatim biasa gitu. Mm. Sekarang kan ada naungannya. Mm. Ya mudah-mudahan ada donatur yang mau mewakafkan Tanah. tanahnya. Amin ya Allah, Sobat Mo ya. Yang punya kapal ya, yang mobilnya 5, dengerin ya. Semoga Amin. rezekinya tambah banyak. Ada yang mau wakafin tanah, bisa ya. Ya Allah. Kita juga punya program itu, kita Iya. buka Rekening. rekeningnya ada. Oh, rekening juga muamalah di Iya, di Oke. muamalah. Oke, siap. Nanti kita ini udah mulai panas nih ya pembicaraannya ya. Oke, Sobat Mes semuanya. Bikin merinding. Beneran serius, aku sampai merinding karena emang sedih menurut aku ya. Nggak cuma di Batang aja, tapi di Indonesia itu untuk charity grup yang bergerak di bidang charity atau sosial itu emang masih sedikit sekali dibandingkan luar negeri gitu kan. Kayak aku sebenarnya kayak bertanya-tanya gitu kan, kenapa kalau kegiatan sosial selalu Afrika gitu loh, ya kan? Karena memang negara-negara maju itu kan punya big community charity atau yang komunitas sosial besar itu kan memang dikhususkannya untuk ke Afrika. Nah, kalau misalkan suatu saat nih Indonesia punya itu kan yang gede terus bisa nyalur sampai luar negeri, PSB mungkin ya bisa sampai gede ya, bisa sampai bantu ke luar negeri. Itu ya, apalagi kayak saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu kan emang kurang banget kan ya. Kemudian kemarin kayak Rohingya juga gitu kan ya, warga Rohingya itu kan benar-benar kayak Itu sepertinya kita kasih juga dana. oh penggalangan dari Iya. luar biasa, Masya Ada Allah. lewat Dewa Duafa. Oh, lewat dompet Iya. Duafa. Itu dulu waktu perwakilan ada di Hong Kong. Oh, Menyalurkan. beneran aku merinding loh, serius. Oke deh sobat semua ya, kita bakalan lanjutkan perbincangan kita setelah komersial break yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Nomad Aisyah Teru, nongkrong hemat Aish pasti seru.